Shalom, kita kembali dalam firman Tuhan. Tema pada saat ini adalah prayer warrior atau pejuang doa. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biar Engkau berfirman kepada kami apa yang Engkau mau. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus mengurapi kami semua dan urapi juga hamba-Mu supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita lihat satu peristiwa. Tema kita adalah prayer warrior atau pejuang doa. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 29 itu ada orang-orang yang berdoa dan kemudian Elia berdoa. Ini 450 nabi-nabi Baal. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 29. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggil lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak sehingga seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Saudaraku, ini sebetulnya juga orang Israel, tapi mereka telah menyimpang, mereka menyembah Baal. Dan kemudian bagaimana dengan Elia? Kemudian lalu ayat 36 sampai 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan membakar semua habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saudaraku, Elia itu orang yang biasa, kata firman Tuhan, tetapi dia begitu berdoa, ada kuasa di dalam doa. Dan saudaraku, kalau kita lihat pada waktu itu orang-orang Israel yang menyembah Baal, mereka berdoa dari pagi sampai sore hari waktu mempersembahkan korban petang. Tidak ada jawaban.
Tetapi itu mereka berdoa kira-kira 8 jam berdoa. Tidak ada jawaban. Tetapi Elia hanya berdoa beberapa menit. Tetapi langsung api turun dari langit. Dan api Tuhan membakar habis korban. Saudaraku, Elia adalah prayer warrior. Pejuang doa. Dia berdoa 3,5 tahun hujan tidak turun. Itu dikatakan oleh Yakobus 5 ayat 17-18. Dia berdoa lagi, kemudian hujan turun. Saudaraku, Tuhan memanggil kita semua untuk berdoa. Semua orang, doa memang adalah nafas orang percaya. Tapi apakah kita hanya bermain-main? Saudaraku, ada satu istilah, yaitu we are in the playground or in the battleground. Kita ini ada di tempat bermain atau di medan perang. Saudaraku, setiap orang bisa menjadi pejuang doa, bisa menjadi prayer warrior. Nah, tetapi orang-orang ini harus mengkhususkan dirinya untuk menjadi prayer warrior. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi prayer warrior? Apa yang kita perlu ketahui? Saudaraku, yang pertama, kita harus mengerti tentang doa, tentang berdoa. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Dua belah pihak. Dan saudara, kalau saudara tadi ikuti pembacaan Alkitab, Elia berkata bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Berarti Tuhan yang suruh Elia lakukan itu. Saudaraku, berarti Elia ada komunikasi dengan Tuhan. Jadi doa sebenarnya adalah berkomunikasi dua belah pihak. Kita menyampaikan dan kita harus mendengar Allah menyampaikan kepada kita. Sebab ini harus dua komunikasi, yaitu Allah juga bicara. Kadang-kadang kita berdoa hanya kita yang bicara. Kita minta ini, minta itu, minta macam-macam, tetapi kita tidak biarkan Allah berbicara. Saudaraku, karena itu komunikasi itu sangat penting. Karena kita akan ada petunjuk Tuhan. Kenapa Elia pakai korban bakaran dan minta api turun dari Tuhan? Karena itu sudah dibicarakan berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku, Daud juga berkomunikasi dengan Tuhan. Joshua, Gideon. Saudaraku, itu jadi kita harus tahu apa arti doa. Yang kedua, kita harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan bisa kasih petunjuk, Tuhan memberitahu harus buat apa, berarti harus punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena kita harus menjadi peka dengan suara Tuhan. Saudaraku, kita tidak bisa dalam menjadi seorang prayer warrior, kita nggak bisa meniru orang lain. Karena kita harus dapat petunjuk dari Tuhan sendiri. Kita nggak bisa meniru. Saudaraku, ada contoh bagaimana Daud waktu dia mau maju perang, dipakaikanlah baju Saul. Saudaraku, kita nggak bisa pakai pengalaman orang lain untuk peperangan yang Tuhan sediakan buat kita. Karena Tuhan pasti punya cara sendiri. Kalau kita perhatikan, Daud pada waktu dia dengan Goliat, dia mempunyai cara sendiri, yaitu dengan 5 batu. Tetapi waktu sesudah itu dia tidak pernah pakai
5 batu. Dalam peperangan-peperangan kemudian Daud tidak pernah pakai 5 batu. Tetapi saudaraku, setiap kali Tuhan memberi petunjuk. Tuhan memberi petunjuk. Sebab itu kita harus ada hubungan dengan Tuhan. Nah saudaraku, hubungan dengan Tuhan itu ada dua belah pihak. Harus keduanya rindu. Saudaraku, gak mungkin ada hubungan yang akrab, gak mungkin ada hubungan yang intim kalau sampai hanya satu pihak yang rindu. Saudara, kalau kita lihat Allah begitu rindu untuk ada hubungan yang akrab dengan kita. Saudara ingat Henokh, kenapa sampai Tuhan spesial kepada Henokh? Karena ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudara, Abraham, saudaraku, hubungan akrab dengan Tuhan. Daud, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau dari segi Tuhan, dia sangat rindu supaya ada hubungan yang akrab dengan dia. Sekarang dari pihak kita, bagaimana, apakah kita rindu? Karena untuk ada hubungan yang akrab harus ada kerinduan dua belah pihak. Saudaraku, kalau kita baca Mazmur, di dalam Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Oh, ayat 1 saja. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ini Mazmur Daud. Saudaraku, bagaimana dia rindu Tuhan. Kalau Tuhan rindu kita, kita juga harus rindu Tuhan. Sehingga ada dua belah pihak yang rindu, saling rindu. Maka hubungan itu menjadi sangat-sangat akrab. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah saudaraku, yang ketiga, kita harus buat satu komitmen. Bahwa saya mau jadi prayer warrior. Saudaraku, prayer warrior itu orang berperang. Prayer warrior itu berdoa. Kenapa dia terjun dalam doa? Karena dia sudah membuat satu komitmen. Karena kalau kita beri komitmen kepada Tuhan bahwa kita akan masuk dalam doa, maka saudaraku, itu memberi peluang pada Tuhan untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. Karena kita berkomitmen kepada Tuhan. Ada banyak orang berkata, oh aku jadi tim doa. Saudaraku, lain tim doa. Ini adalah secara pribadi ada komitmen dengan Tuhan. Saya mau menjadi pejuang doa. Nah saudaraku, kalau kita lihat bahwa doa itu bukan hasil yang kita harus perhatikan. Karena hasil adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berhak untuk menjawab dan menjawab doa sehingga ada hasil atau tidak. Itu hak Tuhan. Tetapi bagian kita adalah berdoa, melaksanakan doa. Saudaraku, komitmen itu akan membuat kita bertahan terus menerus. Bertahan menjadi pendoa, menjadi pejuang doa. Saudaraku, dalam sikap kita, orang-orang pejuang doa, mereka akan otomatis masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mereka akan otomatis masuk di dalam doa, hubungan yang akrab dengan Tuhan pada waktu ada masalah. Saudaraku, dan Tuhan akan menjawab doa kita. Saudara, kalau di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13 itu berkata bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, berarti kita bisa datang kepada Tuhan. Memang
eh, Tuhanlah yang berhak untuk menjawab doa atau tidak. Itu hasil doa adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab dikatakan bahwa Bapa manakah yang anak minta roti akan berikan ular kepada anak. Yang anak minta telur berikan kalajengking dan sebagainya dan sebagainya. Bapa mana, saudaraku, apalagi Bapakmu yang di surga. Berarti Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, Dia akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi kita harus punya komitmen bahwa kita mau berdoa. Saudaraku, yang keempat adalah prayer warrior itu adalah orang yang berdoa untuk orang lain, untuk situasi yang sedang dihadapi dan untuk diri sendiri. Saudaraku, Elia berdoa untuk Israel. Untuk itu bukan untuk dirinya, untuk Israel yang menyimpang dari jalan Tuhan. Saudaraku, pendoa ini berdoa untuk orang lain seperti pendoa syafaat. Ada beda antara pendoa syafaat dengan prayer warrior atau pejuang doa. Kalau pendoa syafaat itu mereka mengkhususkan untuk kebutuhan orang. Mereka mengkhususkan untuk persoalan orang. Tetapi kalau prayer warrior itu mereka perang. Mereka berperang karena mereka pejuang. Mereka prajurit doa. Mereka meperangi iblis di dalam peperangan rohani. Dan mereka berperang itu di dalam doa. Nah, saudaraku, mereka akan seperti tentara. Saudaraku, kalau kita lihat di suatu negara, tentara santai-santai saja. Tapi coba kalau ada misalnya saja musuh masuk itu, mereka langsung siap. Nah, begitulah juga prayer warrior ini. Mereka siap. Mereka siap dalam doa. Mereka ini terus menerus berdoa. Mereka dalam keadaan perang. Nah, saudaraku, musuh yang mereka hadapi adalah si iblis. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Yehezkiel. Yehezkiel 22 ayat 30. Tuhan mencari pejuang-pejuang doa. Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saudaraku, Tuhan cari kalau ada satu orang saja untuk menjadi pejuang doa, untuk menjadi prayer warrior. Orang yang berdiri mempertahankan tembok, orang yang berdiri mempertahankan negeri. Kalau ada satu orang pun, kata Tuhan, tapi Tuhan tidak temukan. Supaya Tuhan jangan memusnahkan. Saudaraku, berarti kalau ada orang yang belum mengenal Yesus, mungkin saudara kita, dan kita hanya diam saja. Kita harusnya masuk menjadi pejuang doa, menjadi prayer warrior. Kita mempertahankan dia supaya murka Tuhan tidak turun ke atas dia. Kita mempertahankan dia. Nah, saudaraku, Tuhan mencari pejuang-pejuang doa ini. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa
Kita harus berdoa untuk situasi, untuk orang-orang yang belum percaya, untuk orang-orang yang mundur. Itulah tugas daripada pejuang doa. Kita lihat di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 2 dikatakan tentang apa yang kita harus doakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudaraku, kita harus berdoa untuk pemerintah kita. Kita berdoa untuk negeri kita ini. Saudaraku, mengapa Tuhan taruh kita lahir di negeri ini? Berarti Tuhan punya tujuan dengan kita. Yang ada sangkut pautnya dengan negeri ini. Saudaraku, maukah kita berdiri mempertahankan negeri ini di hadapan Tuhan? Maukah kita berdiri mempertahankan tembok-temboknya di hadapan Tuhan sebagai prayer warrior, pejuang doa? Saudaraku, Tuhan mencari, maukah kita untuk menjadi prayer warrior? Yang berikutnya, prayer warrior memerlukan perlengkapan senjata. Kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Tapi kita akan bahas satu persatu. Efesus 6. Efesus 6. Kita mulai dengan ayat 11. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudaraku, ada tipu muslihat iblis. Dan itulah yang dipakai iblis waktu di Taman Eden. Dia menipu Hawa, menipu Adam dengan membalikkan firman Tuhan. Saudaraku, tipu muslihat itu dipakai sampai sekarang. Nah, bagaimana kita bisa tahu tipu muslihat iblis? Kita hanya bisa kalau kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Nah, tipu muslihat ini strategi dari iblis itu dalam bahasa Yunani metodias, yaitu artinya tipu muslihat, metode-metode dari si iblis. Dan iblis itu dia tidak terang-terangan. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu sebetulnya tipu muslihat iblis. Sebab itu kita perlu dekat dengan Tuhan untuk menjadi prayer warrior. Lalu kita lihat lagi dalam ayat yang berikutnya, yaitu dalam ayat 12, ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudaraku, dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini kalau di dalam bahasa Inggris bukan ambil, tapi put on. Pakai. Seperti baju kita pakai. Dipakai. Itu perlengkapan senjata Allah. Ya, put on itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, lavash, yang artinya memakai pakaian, itu artinya. Lalu dikata kalau kita pakai semua perlengkapan senjata Allah,
perlengkapan senjata Allah, bahasa Yunaninya panopliad, itu kita pakai, itu seperti jadi kita dibungkus oleh semua perlengkapan dari Allah. Kita dibungkus dan dalam roh dengan perlengkapan senjata Allah. Nah, saudaraku, kalau kita lihat lagi di dalam ayat 14, di situ ada ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut yaitu kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh yaitu firman Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita lihat semua ini ada di dalam Yesus. Ikat pinggang kebenaran. Kebenaran itu siapa? Itulah Yesus. Baju zirah keadilan. Keadilan itu siapa? Yesus. Lalu kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudaraku, Yesus yang mengatakan, memerintahkan kepada kita, bahkan itu menjadi amanat agung, pergi beritakan Injil. Dan Yesus juga yang menuntun kaki-kaki kita di jalan yang benar. Dia yang menuntun juga semua yang memberitakan Injil. Sebab itu kembali fokusnya kepada Yesus. Kemudian perisai iman. Saudaraku, yang menyempurnakan iman, kata kitab Ibrani, adalah Yesus. Lalu kemudian ketopong keselamatan. Keselamatan adalah Yesus. Pedang roh firman Tuhan. Semua firman Tuhan adalah Yesus. Jadi semua terfokus kepada Yesus. Dan saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kita ini diselubungi oleh Yesus. Saudaraku, kalau kita lihat Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Saudaraku, itu sebabnya kita harus bersungguh-sungguh hati di dalam Tuhan. Lalu kapan kita bertempur? Kapan pertempuran itu? Saat kita berdoa. Setiap kali kita berdoa, itu adalah pertempuran. Dan pertempuran itu, saudaraku, sebab itu dikatakan dalam Efesus 6 ayat 18, bahwa berdoalah di dalam roh. Sebab dalam doa itu ada pertempuran. Saudaraku, kita harus berdoa lagi dan lagi dan lagi. Kita harus berdoa dengan tidak berkeputusan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata dalam terjemahan yang baru, tetaplah berdoa. Dalam terjemahan lama, berdoalah dengan tidak berkeputusan. Berdoa lagi, berdoa lagi. Saudaraku, Allah mencari orang yang mau menjadi prayer warrior. Orang yang siap tempur dalam doa. Setiap kali berdoa, lihat situasi di dalam negeri kita masuk dalam doa. Lihat saudara-saudara kita yang mungkin ada sesuatu, kita masuk dalam doa. Situasi apapun, masuk dalam doa, berperang dalam doa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bukakanlah pengertian kami lebih lagi, supaya kami mengerti betul dan kami dapat membuat komitmen untuk berdoa, untuk menjadi prayer warrior. Tuhan, kami minta supaya Tuhan menaruh di dalam hati kami kerinduan untuk ada hubungan yang akrab dengan Tuhan.
lebih akrab lagi Tuhan dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan semua jemaat ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati. Negeri kami ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara, mari kita bangun berdiri. Kita mau tutup dan terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila kau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.